kamu bisnis owner yang bisnisnya udah jalan bertahun-tahun, atau kamu yang baru mulai bisnis dan pengen bangun personal brand tapi bingung harus mulai dari mana, ini video buat kamu. Mungkin di sini kamu udah coba ngonten selama berbulan-bulan tapi belum ketemu konten yang works. Walaupun kamu udah coba berbagai angle konten, hook, dan semua rekomendasi yang kamu temuin di Instagram tapi juga nggak works. Aku yakin teman-teman di sini bukan nggak konsisten atau bukan nggak ada ambisi untuk ngebangun personal brand, tapi kalian belum ketemu clarity dan sistem yang bisa diulang supaya menghemat waktu. Di video ini aku akan jelasin step by step dan framework yang udah aku terapin ke klienku yang berhasil dapetin jutaan views, omset ratusan juta, dan juga peluang investasi berkat personal brandingnya mereka. Sebenarnya di sini yang teman-teman perlu tahu adalah sebelum kita eksekusi konten, hal paling penting yang harus kita lakuin adalah riset. Jadi konten itu step terakhir yang kita kerjain. Kita harus mantepin dulu fondasi kontennya seperti apa. Riset kompetitor, riset marketmu sendiri, riset produkmu sendiri sebelum kalian eksekusi itu jadi konten. Supaya semua konten yang kita bikin itu ada dasarnya kenapa konten ini dibikin. Jadi di sini kita nggak akan bikin konten asal-asalan random atau cuman sekedar ikut tren doang. Tujuan dari riset ini adalah kita akan ngumpulin data untuk kita testing konten ini, apa yang works dan apa yang nggak works. Sehingga nanti kalau misalnya kita ketemu konten yang udah works, kita punya data yang bisa kita ulang lagi untuk ngeproses konten yang baru. Jadi ada 5 step dalam proses pembuatan konten personal branding. Yang pertama itu ada define your target customer, value and principle, story sistemnya kalian, konten, dan juga data. Dan 5 step ini akan aku breakdown satu-satu supaya kalian paham. Aku akan buat penjelasan ini sesimpel mungkin yang akan masuk ke logika kalian. Kenapa kita harus ngelaluin step by step ini. Pertama itu ada define your target customer. Ini maksudnya apa sih? Jika aku ngomong define your target customer, jangan cuman kalian riset berdasarkan identitas mereka. Kayak umurnya berapa dan mereka tinggal di mana. Karena itu hanya akan menjawab siapa mereka. Kita harus selami lagi level mendalam tentang target customer kita ini. Kita harus bisa riset, kira-kira target customer ini sehari-hari ngapain, terus mereka lagi mikir apa. Dan kita harus mikirin juga kemungkinan-kemungkinan apa yang bakal bikin mereka tertarik sama kamu. Ini yang bakal jadi fondasi konten kita yang paling penting. Karena bikin konten itu adalah seberapa paham kamu memahami psikologi atau behavior customer-nya kamu. Hal pertama yang harus kita lakuin tentunya mereka siapa dulu. Ini paling dasar ya. Kayak umurnya berapa, mereka Gen Z, milenial, atau yang lain. Karena sebenarnya tiap generasi itu behavior mereka berbeda-beda dan lifestyle-nya mereka pun berbeda-beda. Mereka tinggal di mana, kerja sebagai apa. Dan once kalian udah tahu, coba kalian list down ke dalam Google Dokumen atau apapun itu supaya tertulis. Dan ketika kalian butuh data itu, kalian bisa buka lagi. Hal kedua yang harus kalian tahu itu mereka punya masalah apa. Kira apa yang bikin mereka frustasi? Apa yang bikin mereka kesal? Apa yang bikin mereka capek? Apa yang bikin mereka nggak puas? Contoh di bidang skincare. Frustasi yang sering dialamin oleh orang-orang itu adalah udah capek gonta-ganti skincare dan habisin banyak uang dan belum ketemu solusi sama sekali. Yang kedua itu adalah apa yang selama ini belum berhasil. Kalian harus cari tahu apa yang target customer ini mau, tapi mereka belum berhasil dapetin itu. Contoh nih, kita ambil industri gym. Banyak banget yang udah nge-gym, mereka mau jadi kurus nih, hasilnya mau kurus. Tapi udah gym secara konsisten, ternyata mereka belum dapat hasil apa-apa juga. Yang ketiga, kalian bisa tanyain, apa yang selama ini bikin mereka stuck? Contohnya, orang yang mau nurunin berat badan. Saking banyaknya informasi yang ada di internet, orang ini bingung harus mulai dari mana, olahraga apa yang harus dia mulai, dan makanan apa yang harus dia start dan cut. Dan juga bisa tanya ini, mereka udah coba apa sebelumnya. Jadi di sini, kalian sebagai business owner, kalian harus tahu kira-kira apa gap di antara ekspektasi yang ingin mereka dapatkan sama realita yang mereka alami sekarang. Misalnya nih, orang percaya kalau mau kurus itu mereka harus intermittent fasting, mereka harus minum air beberapa liter tertentu, dan mereka harus selalu ngitung kalori apa yang mereka makan tiap harinya. Ekspektasi orang-orang adalah ketika mereka ngelakuin itu semua, mereka akan sangat yakin mereka bakal turun berat badan dalam jangka waktu beberapa bulan.
Tapi realitanya, orang-orang yang mau nurunin berat badan ini alhasil nggak konsisten. Sering lapar, mikir makan terus, dan akhirnya mereka ini balik lagi ke pola yang lama. Dari ekspektasi dan realita yang mereka alami dari contoh yang udah aku sebutin tadi, let's say kamu ini adalah fitness coach. Nah, kamu di sini bisa tawarin solusi yang lebih sustainable. Misalnya, kamu bisa hadir sebagai orang yang bisa susunin meal plan-nya mereka dan olahraga apa yang harus mereka lakuin setiap minggu sehingga mereka nggak perlu mikir lagi dan ikutin apa yang udah kamu susunin sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari sini aja kalian udah berhasil bikin target customer kalian ini hemat waktu banyak. Kalian sudah bikin sistem yang bisa mereka terapin untuk capai goalnya mereka. Terus yang ketiga, kalian harus analisa mereka ini biasanya ngapain. Pertanyaan pertama yang bisa kalian tanya ini, mereka biasanya kemana kalau nongkrong? Misalnya nih, customer kalian itu sering nongkrong di coffee shop premium atau di beberapa restoran fancy tertentu. Dari sini kita sebenarnya bisa tahu lifestyle dan daya beli mereka tuh seperti apa. Tujuan dari analisa ini adalah kita pengen tahu nih seberapa kuat daya beli dan lifestyle-nya customer kita yang bisa kita kumpulin sebagai data untuk pricing produknya kalian ataupun konten kalian. Kalian juga bisa ajuin pertanyaan, kalau weekend mereka ini ngapain sih? Mereka suka main bola, main basket, main golf, berenang, fitness, yoga. Kita bisa narik kesimpulan kalau misalnya target customer kalian ini adalah orang yang suka experience dan aktivitas sosial. Terus kalian bisa tanyain mereka itu follow siapa aja. Apa ini penting? Karena dari sini kita bisa lihat siapa aja orang-orang yang di medsos yang mempengaruhi mereka, mempengaruhi dari perspektif ataupun mempengaruhi mereka dalam ngambil keputusan. Kalian bisa cek nih following mereka, apakah mereka kebanyakan follow educator atau beauty content creator atau tentang investment atau apapun itu. Setidaknya di sini kita bisa tahu minat mereka apa aja. Terus ketika kalian bikin konten, coba kalian cek apa aja yang ada di komen kalian. Walaupun itu komennya cuma 1-2, anggaplah komen itu sebagai data. Dari komen ini kita tuh jadi paham apa yang sedang mereka pikirkan dan apa yang sedang mereka butuhkan. Mungkin aja di konten kalian komen itu nggak selalu bagus. Misalnya produknya kemahalan untuk isinya yang terlalu sedikit. Nah, itu jadi data untuk kalian improve produk kalian atau kita bikinin ke konten. Dari data di komen ini, kita bisa tahu apa yang mereka prioritasin sebelum mereka ambil keputusan beli produk atau jasamu itu. Terakhir yang bisa kalian tanyain adalah mereka ini sebenarnya pengennya apa? Apa kira-kira masalah yang bisa diselesaikan dari produkmu? Apakah orang-orang akan jadi lebih cantik, jadi lebih tenang, atau akan jadi lebih sehat karena produkmu itu? Dari sini kita bisa tahu perubahan apa yang orang inginkan ketika dia beli produknya kita. Karena keseringannya itu orang tuh nggak beli produknya, tapi mereka beli outcome dari produk atau jasa yang kalian jual. Kalau kalian jual skincare untuk jerawat, instead of ngomongin seberapa bagus produknya kalian harus bisa jual confidence atau kepercayaan diri gimana orang-orang yang jerawat ini bisa keluar rumah tanpa harus nutupin jerawatnya pakai foundation atau ditutupin pakai masker lagi. Kita harus jual outcome instead of product. Yang kedua itu adalah kalian harus bisa nentuin value dan prinsip utama kamu. Karena ini konsepnya itu personal brand, membranding seorang manusia. Bagaimana cara kamu hidup, bagaimana cara kamu ambil keputusan dan apapun itu harus kita tampilin di konten. Secara eksplisit ataupun implisit. Kenapa aku bilang kita harus nentuin value dan prinsip? Karena sekarang banyak banget orang yang udah mulai personal brand. Dan konten itu bisa di-copy antara satu dan yang lain. Sehingga mereka semua akan kelihatan sama. Hal yang paling nggak bisa di-copy dan bisa jadi unfair advantage kalian adalah personality kalian. Bagaimana cara kalian ngomong, bagaimana cara kalian show up, bagaimana cara kalian komunikasi ke orang. Jadi keunikan kalian dibanding kompetitor dan juga audiens jadi ingat sesuatu ketika dia lihat kamu. Nah, aku yakin teman-teman di sini pasti punya role model. Entah itu influencer ataupun business owner. Ketika kamu lihat orang ini, pasti di benakmu yang terpikir, oh, aku kenal dia karena ini. Kamu nggak mengingat konten apa yang udah dia bikin. Tapi kamu pasti ingat nih, value yang selalu dia tanamkan di setiap konten. Contohnya, Cik Mehong. Siapa yang nggak tahu Cik Mehong? Value dia dalam bikin konten apapun itu, dia itu orang yang punya keberanian nentuin harga karena kualitas yang dia jamin tadi. Produk yang dia bikin itu nggak harus dibuat murah dan nggak harus bisa diterima oleh semua orang. Dia sering bilang,
Bagi yang mau-mau aja, dia udah berhasil nge-filter orang yang punya buying power dan yang enggak untuk beli produknya dia. Juga dia selalu tampilin behind the scene dan produk-produk apa yang dia pakai untuk produksi kue-kuenya dia. Selain value yang dia tanamkan, dia juga build evidence di konten itu supaya orang lain bisa lihat. Terus yang kedua, kita ambil figur laki-laki nih ya. Kita ambil Andrew Susanto. Sering dia tanamin di konten dia adalah bangun bisnis itu fondasinya harus kuat dan harus dibangun secara disiplin. Beliau ini adalah orang yang punya value. Ketika bangun bisnis, kita harus all in di satu sebelum kita ekspansi bisnis yang lain. Value ini terlihat dari konten-konten dia yang berseliweran di medsosnya. Mungkin cara penyampaian dia berbeda, tapi pesannya tuh selalu sama. Dan dia punya prinsip kalau sebenarnya bangun bisnis itu bukan hanya soal uang, tapi soal gimana bisnis ini bisa scale dan impactful buat orang lain. Setiap konten kreator yang kita nonton, seberapa banyak apapun konten yang udah kita tonton dari, let's say, Andrew Susanto atau Cik Mehong, pasti akan ada satu pesan yang selalu nempel di benak kalian. Entah itu karena personality dia yang straightforward atau pesan yang emang selalu dia sampaikan berkali-kali. Setelah kita nentuin value dan prinsip ini di diri kamu sendiri, ini adalah hal yang harus berulang kali muncul dalam cara kamu menjelaskan sesuatu, keputusan yang kamu ambil, cerita dan solusi yang kamu bagikan di konten. Jadi value itu harus selalu tertanam di konten supaya nantinya orang akan ingat. Selanjutnya ini adalah story system. Ini yang bakal berfungsi sebagai peran yang akan kalian mainkan di setiap konten. Dan audiens tuh jadi bisa tahu kamu kalau bikin konten itu seperti apa sih? Apakah kamu tipikal orang yang ngajarin atau orang yang suka eksperimen dan ingin bawa audiens kalian untuk ikutin perjalanan. Ini sudah aku bikin jadi 4 diagram supaya kalian lebih paham. Yang pertama itu ada the hero, kedua ada the mentor, tiga ada the builder, dan yang keempat ada the explorer. Nah, peran ini bisa kalian ambil lebih dari satu, tapi alangkah baiknya ada satu peran yang kamu titik beratkan supaya orang yang nonton konten kamu bakal ingat. The hero ini adalah orang yang perannya suka nih nge-share pelajaran dari pengalaman dia sendiri. Up and down udah dia lalui dari bisnisnya dia. Dan mereka ini cenderung ngasih motivasi ke orang-orang yang pernah di posisinya dia juga. Peran ini cocok buat business owner yang udah berhasil bangun bisnisnya dengan fondasinya yang kuat dan udah ada cabang. Intinya, orang-orang yang punya authority dan banyak orang yang trust dia di dunia nyata. Atau juga, peran ini bakal cocok untuk para profesional atau expert yang udah punya banyak case study yang berhasil. Yang kedua, the mentor. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa kamu punya bakat alami untuk nge-breakdown penjelasan yang rumit jadi simple, mungkin peran ini akan cocok untuk kamu bawa ke konten. Orang ngejago bikin suatu analogi dan contoh dari penjelasan yang rumit sehingga itu lebih mudah diterima orang-orang awam. Dan the mentor ini, kalau orang ketika dia nyampein sesuatu, dia berhasil buka perspektif atau bantu pemahaman orang-orang yang nonton. Peran ini cocok buat orang-orang yang ada di industri edukasi ataupun kalian-kalian yang mungkin di sini nyelami industri konsultan. Tiga ada peran the builder. Cocok banget buat kalian yang baru launch bisnis. Instead of nyembunyiin prosesnya kalian, bagaimana kalian bangun, kalian tuh boleh banget tampilin proses A sampai Z. Peran di sini agak berbeda. Instead of ngejelasin dan ngajarin orang sesuatu, kalian tarik orang-orang yang nonton belajar sama-sama. Di sini kita bisa arsitek kontennya di seputar perkembangan atau proses kalian bangun bisnis. Kalau kalian pengen tahu dari ini kontennya seperti apa, kalau kalian pernah lihat konten yang ada tulisan, oh day 1 bangun bisnis, day 2 bangun bisnis. Nah, itu mereka ngambil peran the builder untuk personal brandnya mereka. Konten dengan peran the builder ini bakal di seputaran eksperimen, behind the scene, juga harus berani untuk share kesalahan dan pelajaran apa yang udah kalian dapatin. Banyak banget business owner zaman sekarang yang ketika mereka bikin personal brand, mereka itu ngambil peran the builder. Karena peran the builder ini lebih attract orang untuk nonton. Pada dasarnya orang itu penasaran apa aja yang kalian lakuin di belakang layar untuk ngebangun bisnisnya. Audiens bakal lebih terlibat dengan prosesnya kalian. Terakhir ini ada explorer, di orang-orang yang suka trial dan error dan belum bisa ngambil keputusan karena mereka masih dalam tahap testing. Kita itu memerankan orang yang suka bertanya ke audiens kira-kira keputusan yang tepat apa dan eksperimen banyak hal sampai ketemu apa yang cocok. Ketika udah ada hasil eksperimennya, mereka bakal nge-share apa yang berhasil dan apa yang nggak berhasil. Tipikal orang ini adalah orang yang open untuk pindah haluan kalau sesuatu nggak works. Jadi mereka nggak akan stagnan di satu hal aja. Nah, contoh personal brand creator Indonesia yang bisa aku ambil itu Erika Ricardo. Ricardo itu sering dikenal sebagai pelukis yang suka eksperimen di berbagai media yang unik.
Oke, terus setelah kalian udah mempelajari customer behavior dan juga tahu peran apa yang harus dibawa di konten, kalian harus bikin yang namanya content system. Kedepannya, content system ini bisa ngebantu kalian supaya kalian nggak random posting lagi. So, yang pertama, kalian harus bikin yang namanya content pillar. Nah, content pillar itu apa sih? Content pillar itu adalah kategori konten yang akan kalian bikin dalam beberapa waktu ke depan. Fungsinya supaya pembuatan konten kalian lebih terarah. Gimana sih cara bikin konten pilar itu? Contohnya, let's say kalian itu bisnisnya coffee shop. Yang pertama itu kategori edukasi. Di sini kalian bisa bikin konten seputar coffee beans yang kalian pakai. Ataupun edukasi proses pembuatan espresso. Let's say aku pengen bikin kategori yang kedua, behind the scene. Behind the scene ini adalah proses kalian ngelayanin customer. Misalnya kalian ngobrol sama staff atau ada meeting, termasuk dalam kategori behind the scene. Kalian juga bisa bikin storytelling. Cerita apapun yang kalian alami selama kalian bangun bisnis atau perjalanan. Kenapa kalian mulai, titik baliknya kalian. Nah, aku saranin kalian di sini untuk milih sekitar 3 atau 4 konten pilar. Setiap bulan itu bisa di batching. Let's say, 1 bulan ini kalian bakal create 20 konten. Ada 4 konten pilar yang kalian bawa di konten kalian. Jadi kalian bisa bikin masing-masing 5 konten untuk setiap pilarnya. Jadi setelah kalian nentuin pilarnya, dan konten ada strukturnya. Yang pertama adalah hook. Hook ini bertujuan untuk bikin orang berhenti di 3 detik pertama, supaya mereka bisa stay lebih lama di konten. Hook ini bisa dalam bentuk kalimat, kata-kata, atau juga visual hook. Setelah hook, kalian bisa masukin nih masalah atau perjalanan selama kalian bangun bisnis. Kenapa itu bisa terjadi? Dan kalian juga bisa bagiin struggle, ups and down yang lagi kalian hadapi. Habis itu, kalian bisa masukin pelajaran apa yang bisa kamu ambil, dan juga pelajaran apa yang audiensmu kira-kira relate. Fungsinya, supaya audiens ngerasa lebih dekat sama kalian. Dan jangan lupa juga, tambahin call to action di setiap kontennya. Tujuannya adalah buat ngajak audiensmu nge-comment, nge-save, dan nge-share kontenmu ke lebih banyak orang lagi. Akhir, ada yang namanya konten format. Aku pengen bikin kontenmu dalam bentuk apa nih formatnya? Let's say, ini ada beberapa format konten yang aku apply ke klienku. Yang pertama itu voice over, dan aku akan coba tampilin kalian contohnya seperti apa. Bikin rasa matcha kita makin enak. Ini salah satu perubahan SOP yang kelihatannya sepele di AI, tapi ngefek banget ke kualitas matcha. Matcha itu sensitif banget sama cahaya. Bahkan lampu kulkas yang nyala sebentar setiap kali pintu dibuka bisa bikin bubuk matcha teroksidasi pelan-pelan. Warnanya bisa pudar, menguning, dan rasanya jadi flat. Jadi, kita mutusin buat matiin lampu kulkas, ganti pack. Ini yang namanya konten voice over, di mana kalian itu ngerekam setiap video dari kegiatan kalian, entah di toko, di bisnis kalian gabungin video-videonya, dan kalian bikin skrip. Setelah itu, kalian tinggal voice over ke video-video yang relate dengan penjelasan kalian. Ada juga format talking head. Kamu ngomong langsung di depan kamera, dan aku bakal share contohnya seperti apa. Hai, aku Sanira, cewek Kyrgyzstan yang sekarang tinggal di Jakarta. And today I went to a Jakarta local makeup store Sashola, and now I'm gonna see you what I buy. Okay, I bought a lot here, like about 17 stuff. Let's check what I have. Talking head itu nggak harus melulu editingnya bagus banget. Karena zaman sekarang yang lagi tren itu yapping. Jadi kamu ngomong aja langsung di depan kamera, terus kamu cut bagian yang nggak perlu, terus di combine, ya udah kamu langsung pause aja. Kalian juga bisa pakai format text on video. Kalian bisa ngerekam apapun proses kalian dalam beraktivitas, terus kalian tinggal masukin kata-kata yang ingin kalian share. Pilihlah footage yang sesuai, terus kalian bagiin kata-kata, entah itu untuk edukasi kah, itu hanya untuk sekedar sharing, dan kalian bisa pilih sound yang kalian mau. Terus yang selanjutnya, konten POV. POV ini bakal ngejelasin situasi yang terjadi di konten kalian. Contohnya begini. Halo, gimana? Anak tim runner boleh ngobrol sebentar nggak? Oh, gimana? Lancar nggak flow-nya? Maksudnya flow-nya lancar nggak di sini? Ada keluhan? Gimana? Nggak ada ya? Ada orang di situ. Ini adalah salah satu video dari klienku. Kalian bisa rekam apa aja yang lagi terjadi. Kalian bisa ngejelasin keadaan yang lagi terjadi di konten itu lewat konten POV ini.
Next, kalian bisa cobain interview style. Interview style-nya nggak harus melulu kayak kalian tuh tanyain customer apa pendapat mereka tentang produknya kalian, enggak. Tapi bikinlah interview style ini se-human mungkin. Yang penting masih relate dengan konten pilarnya kalian. Kalian juga bisa cobain format konten dalam bentuk podcast. Nah, ini lebih cocok ke orang-orang yang suka sharing atau suka motivasi. Di beberapa konten format ini, kalian bisa pilih 2-3 format yang kalian lebih nyaman atau kalian bisa lakuin secara jangka panjang. Kita akan ngobrolin soal data. Jadi ketika bikin konten, judgement kita itu bukan berdasarkan feeling, tapi berdasarkan feedback audiens dan metrik-metrik di Instagram. Hal pertama yang perlu diketahui adalah kita nggak hanya improve konten berdasarkan jumlah views, karena kadang-kadang konten yang paling ngedatangin banyak views itu adalah konten yang tidak attract target customer yang kita mau. Biasanya yang aku akan terapin ke klienku adalah aku akan melihat watch time. Watch time ini adalah berapa lama orang nonton video kamu. So let's say kalau kalian bikin konten selama 30 detik, at least orang-orang harus bisa nonton sampai setengahnya. Kalau orang-orang udah mau nonton sampai setengahnya, biasanya algoritma Instagram ataupun TikTok akan push kontenmu ke lebih banyak orang lagi. Kedua, ada retention. Retention ini apa sih? Retention ini adalah berapa banyak orang yang bertahan sampai akhir videomu. Terus kita juga mengukur dari save dan share. Kalau konten kamu banyak di save, berarti ada indikasi kalau kontenmu berguna. Lalu kita juga bisa lihat seberapa banyak share di konten kita. Semakin banyak orang yang mau nge-share, artinya konten kita layak untuk dibagiin. Atau sesimpel konten itu relate dengan mereka. Kita bisa nilai dari komen seperti yang udah aku jelasin di awal video tadi. Profile visit, DM isinya seperti apa. Ketika orang DM kamu, orang itu lebih banyak ngobrolin tentang apa. Apakah tanyain kamu tentang edukasi kah, tentang lifestyle, ataupun tanyain tentang bisnis kamu yang bisa kita olah lagi menjadi konten. Lalu leads atau sales. Kita harus bisa analisa mana konten yang paling ngedatengin banyak leads. Jadi kadang konten yang datengin banyak leads atau banyak sales itu nggak melulu konten yang paling dapetin banyak views. Konten yang biasanya datengin konversi dalam bentuk penjualan itu harus kita double down, atau kita recreate lagi konten itu dengan format yang lain supaya bisa datengin lebih banyak leads. Kita udah go through step by step cara bikin konten. Setelah kalian eksekusi konten selama 2 minggu, kalian harus cek konten apa yang paling nonjol. Di kasusku yang biasa aku apply ke klien, harus ada sekitar 30-50 konten yang udah di-post. Data itu cukup buat kita tarik kesimpulannya. Apa yang harus kita lakuin kalau udah post 30-50 konten? Kalian harus bisa find the outlier. Apa? Outlier itu adalah dari semua konten kalian yang post, konten mana nih yang paling menonjol? Konten mana yang paling datengin banyak traction, banyak views? Pertama yang bisa kalian tanyain adalah topik mana yang performanya paling bagus. Let's say kalau kalian ngomongin skincare nih, apakah pada saat kalian ngomongin jerawat atau pas kalian ngomongin cara mutihin wajah? Kalau ternyata salah satu topik lebih perform, kalian bisa create lebih banyak konten yang bahas tentang topik itu. Kedua, hook mana yang bikin orang stay? Tentunya untuk tahu hook mana yang bikin orang stay, kita harus testing sebanyak-banyaknya. Terus yang ketiga itu adalah format mana yang paling banyak attract perhatian orang. Format ini maksudnya adalah format konten voice over, POV, itu format yang dimaksud. Terus konten mana yang paling banyak trigger comment, shares, dan like. Yang kelima, konten mana yang bisa di-recreate dengan angle dan format yang berbeda. Jadi kita nggak harus terus-terusan bikin konten yang baru, kita bisa recreate konten yang udah berhasil. Ini adalah formula yang biasa aku apply juga ke klienku. Jadi setelah tes 30-50 konten, aku akan ulangi konten yang udah works 70%, terus 20%-nya itu aku akan improve format dan angle dari konten yang udah aku bikin sebelumnya. Tapi dengan catatan, konten yang aku improve adalah konten yang outlier tadi. Terus 10%-nya aku alokasikan untuk testing konten baru. Siapa tahu konten baru ini akan menjadi outlier di bulan berikutnya. Semoga video ini bantu kamu lebih paham cara untuk nge-grow personal brand yang lebih jelas dan bisa kalian terapin langsung. Semua framework yang aku bagiin di video tadi adalah framework yang aku apply ke klienku. Framework inilah klienku berhasil dapetin jutaan views, ningkatin omset ratusan juta, dan juga peluang investasi berkat personal brandnya. Nah, setelah nonton video ini, kamu punya 2 pilihan. Yang pertama adalah, kamu udah mulai bisa nerapin apa yang aku jelaskan tadi di video, mulai dari nentuin target audiensmu, nentuin value dan position
positioningmu sampai nge-crafting konten yang cocok. Tapi kalian perlu siap dengan trial dan errornya. Mungkin di pertengahan jalan kalian akan bingung kenapa ada beberapa konten yang nggak perform. Atau kalian kehabisan ide konten. Atau kalian nggak tahu mau bikin konten apa karena kalian sibuk ngurusin bisnis. Dan pilihan kedua, kamu bisa book free consultation dengan aku one-on-one supaya aku bisa bantu audit kondisi personal brand kalian dan konten kamu saat ini relate dengan bisnisnya kalian. Kalau kalian mutusin untuk ambil pilihan kedua, kalian bisa klik link di bawah untuk book free consultation one-on-one dengan aku.